Untuk pertemuan kelima ini kita akan bahas terkait operasi pada fungsi. Pada pertemuan keempat kemarin kita sudah membahas terkait fungsi gitu ya. Sekarang operasi pada fungsi. Sebenarnya hanya mengulang aja ya kalian di sini untuk operasi pada fungsi ini untuk pengerjaan fungsi, hitung pada fungsi didefinisikan bahwa jika diketahui dua fungsi ya f dan g, ya diketahui dua fungsi f dan g gitu ya, maka ada operasi penjumlahannya jika fungsi f, jadi ada dua fungsi, fungsinya dinamakan fungsi f sama fungsi g gitu ya. Bebas nanti bisa dinamakan fungsi h juga gitu ya, tergantunglah penamaannya. Kemudian di sini fungsi f ditambah dengan fungsi g, x itu bisa dijabarkan jadi fx ditambah dengan gx. Kemudian kalau selisih dua fungsi, ini ya, f dikurangi gx itu akan jadi fx dikurangi gx. Kemudian kalau perkalian dua fungsi, f dikali, ini tanda kali ya, saya kasih titik tanda kalinya, karena nanti kalau tanda kalinya boleh sih sebenarnya pakai kali gini juga, tapi nanti bisa hampir sama dengan X gitu ya. F dikali G, X itu akan jadi Fx dikali dengan Gx. Kemudian pembagian F dibagi dengan Gx itu akan jadi Fx dibagi dengan fungsi Fx dibagi fungsi Gx. Nah, ini adalah fungsi pangkat, jadi ada F pangkat Nx itu akan jadi Fx dipangkatkan dengan N. Nah, biar lebih jelasnya kita ke contoh aja mungkin ya. Nah, di sini ini kelihatan nggak di atasnya? Ada tulisan di atasnya? Kelihatan ya? Kelihatan Ibu. Kelihatan. Ya. Di sini saya yang nggak kelihatan nih. Bentar. Dua fungsi dapat dijumlah, dikurang, dikali maupun dibagi tadi akan menghasilkan fungsi yang baru, gitu ya. Fungsi yang baru itu memiliki domain baru. Kemarin sudah dipelajari juga mencari domain, gitu, daerah asal yang didapat dari irisan dari dua domain fungsi lamanya. Tadi kan kalau misalkan ini ada domain fungsi f, ini ada domain fungsi g. Kalau ditambahkan fungsi f ditambah dengan fungsi g, pasti domainnya adalah irisannya dari domain f dengan domain g, gitu ya. Nah, di sini ada contoh, misalkan fungsi f dan g dinyatakan dengan fx sama dengan x dikurangi 3/2 dan gx sama dengan akar dari x. Fungsi baru f ditambah g didefinisikan kan tadi ya, f ditambah gx itu kan jadi fx ditambah gx gitu kan. Untuk setiap x di domain yang baru. Misalkan kalau x-nya mau saya ganti 0 gitu ya, f ditambah g0 berarti jadinya kita jabarkan nih f0 ditambah dengan g0. Jadi kan tadi fx itu kan disoalkan x min 3/2. Berarti kalau F0, X-nya kan kita ganti 0 kan ya di sini ya. Jadi 0 dikurangi 3/2. Jadinya min 3/2. Nah, ini min 3/2 itu asalnya itu. Kemudian G0. Nah, G0 jadi kan Gx-nya itu kan sama dengan akar X. Jadi G0 itu jadinya akar dari 0. Akar dari 0 adalah 0. Ingat ya, di dalam akar tidak boleh negatif. Kemarin ada soal kan yang ada negatifnya gitu ya. Jadi kalau ada akar seperti ini, domainnya adalah mulai dari 0 gitu ya, sampai dengan positif tak ini. Dari sini F0 ditambah dengan G0 itu adalah min 3/2 ditambah 0 gitu. Jadi min 3/2.
Kalau F ditambah G, X-nya kita masukkan 1 gitu ya. Jadi F1 ditambah G1. Nah, kita tinggal hitung F1-nya. X-nya ini diganti dengan 1. Nah, jadi kan Fx sama dengan X min 3 per 2. Jadi X-nya kita ganti 1. Karena F1 ya. Karena F1 berarti 1 dikurangi 3 per 2. Jadinya adalah min 2 per 2. Hasilnya adalah min 1. Maka F1-nya adalah min 1. Kemudian G1. G1 berarti akar dari 1. Itu ya, akar dari 1 adalah 1. Negatif 1 ditambah dengan 1 hasilnya 0. Begitupun juga seterusnya. Ini saya misalkan yang bisa diakar ya, ada 4, ada 9, bisa nanti ditambahkan 16, dan seterusnya. Biar bisa dioperasikan seperti ini. Nah, itu adalah fungsi. Kemudian, contoh yang kedua. Tadi kan fx-nya kan x dikurangi 3 per 2 fx-nya. Gx-nya kan akar x gitu ya. Kepencet. Akar x. Gx-nya akar x. Berarti domain dari fx itu kan berarti kan boleh X-nya adalah di setiap bilangan real kan ya. Boleh X-nya negatif kan boleh, positif boleh, 0 boleh. Jadi domain dari F itu adalah dari negatif tak hingga sampai dengan positif tak hingga. Boleh kalau mau kalian mau pakai negatif tak hingga, positif tak hingga gitu boleh. Positifnya nggak usah pakai positif seperti ini aja juga boleh gitu ya. Kemudian domain dari Gx, ingat tadi kan sudah disinggung ya. Kalau akar berarti kan tidak boleh negatif nih di dalam akarnya. Jadi karena nanti akan menghasilkan imajiner. Lah itu nanti pembahasan tersendiri. Lah untuk di dalam akar tidak boleh negatif, oleh karena itu domain dari G-nya itu bergeraknya kan X-nya dari 0. X-nya mulai dari 0, 1, dan seterusnya gitu ya. Maka ini 0-nya ikut. Jadi ada kurung apa ya? Kurung tertutup ya, kurung tertutup dari 0 sampai dengan positif tak hingga. Itu adalah domain dari G. Nah, sekarang kalau kita operasikan berarti harus menghasilkan domain yang baru nih. Nah, contohnya seperti ini. F ditambah Gx, berarti kan Fx ditambah dengan Gx, seperti yang tadi ya di awal. Berarti kan X min 3 per 2 ditambah akar X, gitu kan. Lah dari sini domain yang baru berarti harus irisan dari domain Fx dan domain Gx, gitu kan ya. Domainnya F dengan domainnya G. Irisannya, berarti irisannya adalah maksudnya yang bisa masuk kedua-duanya, domainnya, yang bisa masuk kedua-duanya. Berarti domainnya mulai dari 0. Karena kalau nanti domainnya mau negatif tak hingga, kan di sininya nggak boleh ya. Di Gx-nya kan nggak boleh pakai negatif ya. Di dalam akar nggak boleh negatif. Maka domain yang baru adalah dari 1 sampai dengan positif tak hingga. Itu kalau F ditambah Gx. F dikurangi Gx, berarti kan kalau dijabarkan seperti ini ya. Fx dikurangi Gx. Nah, domain yang baru juga, berarti domain yang baru yang irisan kedua-duanya. Irisannya Fx dengan Gx ini. Berarti juga dari 0, mulainya dari 0 sampai dengan positif tak hingga. F dikali Gx. Nah, sekarang F dikali Gx seperti ini. X min 3, ini boleh dikasih kurung gini, boleh ya. Jadi boleh diginiin. X min 3 dikali akar X gitu ya, per 2. Boleh mau seperti itu. Lah, domainnya berarti kan juga di dalam akar kan nggak boleh negatif ya. Maka dari itu mulainya dari 0. Mulai dari 0 sampai dengan positif tak hingga. Nah, sekarang beda nih yang pembagian. Pembagiannya. Berarti Fx dibagi dengan Gx. X min, kan gini ya asalnya. X min 3 per 2 dibagi dibagi dengan X gitu kan ya. Dibagi dengan X. Berarti kan X-nya kan di bawah di sini ya, dibagi dengan X. Nah, dibagi dengan X, untuk dibagi dengan X, ingat di sini, di bawah di sini, untuk pembagian itu kan penyebutnya tidak boleh 0 kan ya. Karena kalau nanti suatu pembagian dibagi dengan 0, hasilnya itu kan tidak terdefinisi.
Ada sebenarnya boleh akar X itu akar 0 itu kan 0 ya. Tapi ini akar X-nya adalah di bawah. Berarti kan nggak boleh ya. Nggak boleh di bawahnya penyebutnya itu kan 0. Berarti 0-nya ini kurungnya kurung terbuka. Karena akar X-nya ada di penyebutnya, di pembagiannya. Maka dari itu ini 0-nya bukan kurung tertutup, tetapi kurungnya kurung terbuka. Jadi mulainya tidak dari 0, tapi lebih dari 0. 0,1 gitu boleh. Kan ada ya akar dari 0,1 gitu boleh. Nah, itu sampai dengan positif tak indah. Itu yang perbedaannya di sini aja. Kemudian, nah, di sini nih diberikan fungsi f, gitu ya. Saya nggak kelihatan nih. Nah, karena di atasnya ada. Diberikan fungsi f dan g dengan fx sama masih sama ya. Ah, ini tadi kan kita misalkan f ditambah g itu adalah h, gitu ya. H itu adalah F ditambah G. Tadi kan sudah kita bahas untuk domain F ditambah G-nya kan ini ya. X min 3/2 ditambah RX gitu ya. Nah, sekarang kalau kita gambarkan di grafik akan seperti ini. Nah, fungsi F-nya itu digambarkan garis hijau. Garis hijau berarti yang ini ya fungsi F. Ini fungsi F, garis hijau. Nah, Fx itu adalah garis X min 3. Nah, berarti ini garis yang hijau ini garis X min 3 dibagi dengan 2. Silahkan boleh kalau mau, Bu, saya mau misalkan X-nya 3 gitu ya. Nah, biar gampang nih. Jadi gambar garisnya boleh pakai tadi, Bu, kalau saya X-nya 3 gitu ya, berarti F3 gitu ya. Berarti 3 dikurangi 3/2. Ingat rumusnya kan ini ya, fungsinya kan ini. 3 dibagi dengan 3 dikurangi 3 adalah 0. 0 dibagi dengan 2 adalah 0. Berarti jika X-nya 3, maka Fx itu kan sama dengan Y ya. Y itu sama dengan 0. Nah, Y-nya sama dengan 0. Maka di sini nih ada nih X-nya 3, maka Y-nya 0. Ini kan X, ini Y. Ini adalah sistem koordinatnya. Nah, silahkan dimasuk-masukkan lagi. Kalau untuk menggambar kan nggak satu titik ya, beberapa titik, minimal lah 2 titik gitu ya. Kalau beberapa titik lebih dari 2 mah lebih bagus. Jadi akan kelihatan gambarnya. Di sini nih, ini gambar dari fungsi fx-nya yang warna hijau ini. Kemudian kalau kurva yang warna merah ini adalah fungsi gx-nya. Fungsi gx itu adalah akar x. Silahkan nanti dicoba nih, kalau x-nya 0, gx-nya 0. Berarti kan di sini ya, x-nya 0, gx-nya 0. Kalau x-nya 4 gitu ya, x-nya 4, berarti gx kan akar dari 4 kan. Kalau X-nya 4, berarti kan akar dari 4. Karena kan GX sama dengan akar X. Akar dari 4, gitu ya. Berarti 2, gitu ya. Akar dari 4 adalah 2. Nah, di sini kan, di sini nih, titiknya di sini. Dan seterusnya. Nanti akan membentuk kurva seperti ini. Nah, itu adalah untuk fungsi GX. Nah, sedangkan F ditambah dengan F ditambah dengan G itu adalah yang warna biru ini. Biru ini adalah F ditambah dengan G. Itu gambar grafiknya. Dari mana, Bu? Tadi kita sudah sekilas ini ya, F ditambah dengan G. Kalau 0, hasilnya kan min 3/2 ya. Kalau X-nya 0, Y-nya 3/2. X-nya 0, Y-nya min 3/2. Tuh di sini mulainya kan ya birunya. Kemudian kalau X-nya 1, X-nya 1, F ditambah G-nya berapa? 0. Kan ya. Berarti di sini X-nya 1, F ditambah G kan Y-nya 0. Terus tadi ada lagi nih. Kalau X-nya 4, F ditambah G-nya adalah 2,5. Berarti kalau 4, di sini kan 4, 2,5. Nih, ini 2,5 ya. Nih, 2,5.
Dan seterusnya nanti akan membentuk grafik kurva yang F ditambah G yang ditandai dengan warna biru itu, ya. Nah, itu gambaran grafiknya. Kemudian ini adalah gambaran grafik dari F dikurangi G, F dikurangi G-nya. Nah, Fx-nya sama gambarnya yang hijau kan ya, F-nya yang hijau. Kemudian yang G itu adalah yang merah. Kemudian baru yang kurva biru itu adalah kurva F dikurangi G. Silahkan nanti dicoba. Kalau X-nya saya masukkan 0, jadi F dikurangi G-nya atau hasilnya Y-nya itu berapa gitu ya. Terus kalau saya masukkan 4, berapa gitu ya. Nanti akan membentuk garis seperti biru ini. Itu contoh untuk F ditambah G sama F dikurangi G. Silahkan nanti dicoba, bisa dicoba sendiri yang kurva F dikali dengan G sama F dibagi dengan G. Gitu. Nah, sekarang di sini fungsi komposisi. Untuk fungsi komposisi, cara lain untuk membentuk fungsi baru adalah dengan menggunakan dua fungsi yang lama dengan menggunakan komposisi. Mungkin sudah di SMA juga gitu ya. Komposisi dari fungsi F dan G itu ada dua cara. Ada komposisi G dengan F, yaitu G komposisi F atau biasanya G bunderan F gitu boleh ya. Ada yang G bunderan F atau kalau mau lengkap G komposisi F gitu ya. X sama dengan G Fx. Kemudian komposisi F dengan G dituliskan seperti ini. F bunderan Gx sama dengan F Gx. Dari hasil kedua komposisi itu berbeda. Berbeda nanti hasilnya dari Gfx sama Fgx ini berbeda. Lah, gini ilustrasinya seperti ini. Ini ada suatu mesin misalkan. Bayangkan bahwa sebuah fungsi itu sebagai sebuah mesin. Nah, fungsi ini kan ada X ya. Kita mau menginput X-nya itu sebagai inputnya. Kita input ke mesin F. Jadi bekerja pada F dan menghasilkan Fx, gitu kan ya. X-nya diinput ke fungsi F, X-nya diinput ke mesin F, kan akan menghasilkan Fx. Sedangkan terkadang kan juga ada kan ya kita dua mesin gitu ya, sekaligus gitu diletakkan berdampingan. Nah, itu bisa lagi nih dari Fx, hasil Fx ini kita masukkan lagi nih ke mesin G. Nah, jadi bekerja nih pada G-nya ini, maka akan menghasilkan GFX gitu kan ya. Tadi kan ini inputnya X, bekerja pada fungsi F. Nah, maka hasilnya adalah Fx. Nah, sekarang kalau inputnya Fx dimasukkan ke mesin atau fungsi G, maka hasilnya adalah GFX. Jadi mesinnya kan G, inputnya adalah Fx. Tuh, itu adalah gambaran secara umum untuk fungsi komposisi. Begitupun dengan ini, misalkan kalau Fgx itu berarti inputnya X, kemudian dimasukkan ke fungsi G atau mesin G gitu ya, maka hasilnya adalah Gx. Nah, dari Gx ini, hasil Gx ini kita inputkan lagi nih ke mesin atau fungsi F. Maka hasilnya adalah Fg. Setelah itu adalah komposisi. Nah, ilustrasi yang kiri ini itu adalah G bunderan F. Sedangkan ilustrasi yang kanan ini adalah F bunderan G. Gitu. Nah, itu adalah teknik komposisinya. Nah, bisa juga pakai ini. Bisa kalau tadi kita misalkan dengan mesin, kalau ini ada X gitu ya, ada X, kemudian bekerja pada fungsi F, maka menghasilkan Fx. Fx bekerja pada fungsi G, menghasilkan Gfx. Ya. Nah, ini Gfx itu adalah G bunderan F ya, G bunderan Fx. Nah, itu adalah fungsi komposisi. Kita contohnya ya, misalkan tadi masih sama aja lah. Fx-nya adalah X min 3 per 2 dan Gx-nya akar X. Ini domain F, ini domain G. Gitu ya. Berarti kalau komposisi G bunderan Fx, ya, G komposisi Fx, berarti kan
GFX ya, GFX gitu kan tadi ya. Nah, berarti sama dengan G-nya itu Fx-nya ini kita ganti nih. Fx-nya apa? Fx-nya adalah X-3/2. Jadi G X-3/2. Nah, sekarang G dari X-3/2 ini inputnya kan, kita inputkan ke fungsi Gx-nya. Gx kan akar X. Berarti akar dari ini, akar dari X-3/2. Itu adalah G bunderan Fx atau komposisi ya. G komposisi F. Nah, sekarang kalau F bunderan Gx berarti F Gx kan? F Gx gitu. Kayak tadi yang diilustrasikan pada mesin yang kedua tadi ya, contoh yang mesin yang kedua tadi. Berarti Gx-nya kita ganti. Gx-nya apa? Akar X. Berarti F dari akar X. Nah, inputnya kan akar X. Nah, masukkan ke fungsi X, fungsi F, maaf. Inputnya kan akar X ya. Kita masukkan ke fungsi F. Fungsi F apa sih? X-3/2. Fungsi F-nya X-3/2. Tapi kalau ini kan memasukkannya X inputnya. Tapi kalau ini inputnya adalah akar X. Maka digantilah X-nya dengan akar X-3/2. Nah, ini adalah F bunderan X-nya. Nah, sekarang domainnya. Nah, sekarang cari domain dari komposisi yang G bunderan Fx sama domain dari F bunderan Gx. Lah G bunderan Fx berarti kan ini hasil ya, hasilnya akhir kan ini ya, hasil akhirnya ini. Lah domainnya itu apa? Berarti domainnya ini kan ada di dalam akar, ada di dalam akar. Berarti di dalam akar kan tidak boleh negatif. Maka dalam akar kan bolehnya mulai dari 0 gitu ya. Berarti X-nya berarti bergeraknya dari 3. Kan 3 dikurangi 3 bagi 2 kan 0 kan ya. Maka domainnya mulai dari 3, berarti 3 kan boleh. Makanya kurungnya kurung siku aku atau kurung tertutup ya kemarin. 3 sampai dengan positif tak hingga. Itu adalah domain dari G bunderan Fx. Sekarang kalau domain dari F bunderan Gx ya, F bunderan Gx-nya berarti dari sini ini adalah bentuk pecahan, tapi di bawahnya kan nggak bermasalah karena di bawahnya bilangan bulat langsung 2 gitu ya. Jadi yang kita masalahkan adalah ini akar X-nya. Akar X-nya ini berarti kan nggak boleh di dalam akar nggak boleh negatif nih. Maka boleh nggak dari 0? Boleh ya. Kalau dari 0 boleh. Akar dari 0 kan 0. 0 dikurangi 3/2 kan bisa jadi ya min 3/2-nya. Jadi domain dari F bunderan Gx-nya itu adalah mulainya dari 0. 0 sampai dengan positif tak hingga. Nanti adalah soal-soal latihan yang seperti ini. Cari G bunderan Fx, cari F bunderan Gx gitu ya. Kemudian carilah domain yang barunya. Gitu. Nah, nanti bisa dipelajari. Sekarang translasi fungsi. Untuk translasi dapat digunakan untuk menghasilkan fungsi baru dengan menggunakan satu fungsi yang lama. Translasi kan pergeseran ya. Translasi kan pergeseran. Nah, perhatikan di sini. Ada keempat grafik. Ada grafik yang pertama. Bentar. Ada yang grafik yang pertama gitu ya. Grafik yang kedua, grafik yang ketiga, sama grafik yang keempat. Nah, tiga grafik yang terakhir ini, grafik kedua, 3, sama 4, itu hanyalah pergeseran dari grafik yang pertama. Kita contohkan dulu grafik yang pertamanya itu adalah grafik Y sama dengan harga mutlak X. Kemarin mungkin sudah menggambar harga mutlak X gitu ya. Kalau X-nya kita misalkan 0, berarti harga mutlak 0, 0 gitu ya cara menggambarnya. X-nya 1 berarti Y-nya 1 harga mutlak kan gini ya. Y sama dengan harga mutlak X. Kalau 1 berarti Y sama dengan harga mutlak 1 berapa? 1. Berarti kan di sini nih, di sini titiknya gitu kan. Bu, kalau saya negatif 1, harga mutlak dari negatif 1 kemarin berapa? Positif 1 kan ya? Positif 1. Berarti di sini. Nah, kalau digambar akan seperti ini. Silahkan dicari titik-titiknya. Akan digambar ini adalah grafik dari
harga mutlak X gitu ya. Nah, sekarang untuk gambar yang kedua itu adalah hanya pergeseran aja. Jadi mengganti X-nya itu dengan X min 3. Jadi Y-nya adalah harga mutlak dari X min 3. Nah, X min 3 ini pergeserannya ke kanan nih, akan menggeser grafik itu 3 satuan ke kanan. Jadi awalnya yang apa ya ini ya lancip gitu ya. Puncaknya di sini akan bergeser ke kanan 3 karena X min 3. Bu, misalnya nggak percaya, boleh pakai titik-titik lagi, ya pakai dimisahkan titiknya gitu ya. Misalkan kalau X-nya mau saya 0 gitu ya, sini aja. X kalau 0, berarti Y-nya berapa Bu? Gitu ya. Berarti Y sama dengan harga mutlak X min 3 gitu kan. Berarti harga mutlak dari 0 dikurangi 3, berarti harga mutlak dari min 3. Harga mutlak dari min 3 kan berapa? Positif 3 kan ya. Ya, jadi kalau X-nya 0, berarti Y-nya adalah 3. Berarti ini kan titiknya ya. Ini titik 0,3 gitu. Kan kalau ini menghasilkan titik kan X, Y gitu ya. X-nya 0, Y-nya 3. Gitu kan ya di sini. Bu, saya mau X-nya 2 gitu ya. X-nya 2. Berarti Y sama dengan X dikurangi 3 gitu kan. Masukkan nih. X-nya 2 dikurangi 3 gitu kan. Jadinya harga mutlak dari negatif 1. Harga mutlak dari negatif 1 berapa? 1 ya. Berarti di sini X-nya 2, Y-nya 1. Gitu. X-nya 2, Y-nya 1. Ya, di sini. Nah, titiknya seperti itu. Kemudian, Bu, saya mau X-nya 3. Gitu ya. X-nya 3. X-nya 3. Berarti di sini Y sama dengan harga mutlak X min 3. Gitu kan. Berarti 3 dikurangi 3 harga mutlak dari 0 ya 0 kan ya. Jadi di sini titiknya adalah X-nya 3, Y-nya 0. X-nya 3, Y-nya 0 di sini. Dan seterusnya. Nanti akan membentuk kurva seperti itu. Nah, ini jelas menggesernya ke kanan walaupun ini X dikurangi 3 ya, akan menggesernya ke kanan. Nah, nanti kalau X ditambah 3 dari titik ini akan bergeser ke kiri kayak kebalikan gitu. Kalau nggak percaya nanti bisa di dengan cara ini ada titik-titiknya ini gitu ya. Kemudian di sini kalau grafik yang ketiga, gambar yang ketiga itu adalah Y sama dengan harga mutlak X ditambah dengan 2. Jadi grafik yang pertama, ada backsound ya sedikit ya. Grafik yang pertama, harga mutlak X ditambah dengan 2. Jadi harga mutlaknya X ini ditambah dengan 2. Berarti naik ke atas sebanyak 2 gitu. Boleh silahkan dicoba juga, apa iya sih ya Bu gitu ya. Apakah naik seperti ini gitu ya. Jadi ini ingat ya, yang di harga mutlak hanya X-nya ini. Ini baru ditambah dengan 2 gitu ya. Kalau yang ini tadi X dikurangi 3 tapi di harga mutlak gitu. Nah, perbedaannya akan seperti itu. Jadi kalau ini nanti harga mutlak X dikurangi 2, maka akan bergeser ke bawah sebanyak 2 satuan. Nah, di sini nih, di sini gabungan nih dari grafik 1, 2, dan 3. Harga mutlaknya X dikurangi 3. Berarti kan di sini ya tadi ya. Nih, lihat grafik yang kedua. Kan di sini ya. Terusnya kan gini. Kemudian tetapi masih ditambah 2. Berarti dari sini naik ke 2. Bergeser ke atas ke 2. Maka akan jadi seperti ini. Gambar grafiknya. Itu adalah suatu pergeseran suatu fungsi. Ya. Boleh nanti dicoba juga dengan memasukkan ini. Biar apa ya? Biar membuktikan. Gitu. Nah, di sini juga, misalkan ini ada grafik semulanya X pangkat 3 ditambah 2, grafiknya seperti ini. Kalau digeser satu satuan ke kiri, maka akan jadi X ditambah 1 pangkat 3 ditambah X tambah 1 pangkat 2. Nah, pertama kan di sini ya, di sini, ini geser ke sini. Kan awalnya di sini ya, kemudian geser ke kiri ini. Karena di dalam X-nya itu ditambah dengan 1. Beda kalau yang tadi
Ini di dalam X-nya kan dikurangi 3, maka bergesernya ke kanan 3 satuan. Kemudian grafik yang ketiga, gambar yang ketiga ini, X pangkat 3 ditambah X pangkat 2, seperti yang di 1 ya, di grafik yang semula, tapi langsung dikurangi 2. Nah, jadi bukan X-nya yang ditambah ya, tapi kayak grafik yang semula dikurangi 2, maka turun nih, turun ke bawah 2 satuan. Seperti yang ini tadi, Nah, ini kan juga semulanya apa yang namanya harga mutlak X ya, ditambah 2, naik 2 satuan. Tapi kalau ini dari semula dikurangi 2, maka turun 2 satuan. Nah, di sini gabungan nih dari yang 2 sama yang 3. Akan gambarnya seperti ini. Nah, ini beberapa jenis translasinya nih. Kalau awalnya seperti ini, fx, kalau x-nya yang dikurangi h, maka akan bergeser ke kanan sebanyak h. Kalau ini x-nya ditambah h, maka di sini akan bergeser ke kiri sebanyak h. Ya, kalau ini fx ditambah h. Tuh. Nah, kalau ini fx, fx-nya tetap fungsinya baru ditambah dengan k gitu ya. Kalau ditambah dengan k berarti naik ke atas sebanyak k. Tapi kalau dikurangi dengan k, maka turun ke bawah sebanyak dengan k. Dari grafik semula ya, dari grafik semula. Nah, ini adalah pergeseran yang f x dikurangi h ditambah k. Jadi gabungan dari yang 2 sama yang 3. Seperti yang sudah contoh-contoh, 2 contoh tadi. Gitu. Ngantuk? Enggak kan? Dikit lagi. Kemudian fungsi inverse ya, fungsi inverse. Mungkin sudah sekilas di SMP atau SMA itu ya. Fungsi f didefinisikan sebagai y sama dengan x per 2. Misalkan ada fungsi f, f-nya itu adalah x per 2. Fx sama dengan y sama dengan x per 2. Lah, dari y sama dengan x per 2 ini akan dijabarkan, ini kan gini ya, y sama dengan x per 2. Berarti kan bisa nih, x-nya ini, x sama dengan, ini kan dikali silang gitu ya, sama dengan 2y. Misalkan ya. Nah, jika x-nya ini kita ganti dengan y, dan y-nya diganti dengan x, gitu kan, maka fungsi yang baru kan jadi y sama dengan 2x, gitu kan. Nah, ini dinamakan sebagai fungsi inverse-nya. Fungsi inverse-nya dan simbol dari fungsi inverse-nya itu adalah f pangkat min 1. Ya, f pangkat min 1. Itu adalah simbol dari fungsi inverse-nya. Kalau inverse dari f ya, kalau nanti fungsi inverse dari g gitu ya, jadi berarti g pangkat min 1. G pangkat min 1, tergantung fungsinya. Nah, gitu ya. Nah, jadi di sini fx itu kan x per 2. Sedangkan kalau fy, y per 2. Berarti f inverse x itu kan sama dengan 2x. F inverse x sama dengan 2x. F inverse y itu kan sama dengan 2y. Gitu ya. Nah, maka di sini ini aja. Y sama dengan X per 2, tadi kan sudah X sama dengan 2Y ya, ini dikalikan silang. Maka padahal Y itu kan sama dengan Fx ya, nah, berarti X itu sama dengan F inverse Y. Jadi X-nya itu adalah kalau Y itu sama dengan Fx, kalau kita mencari X berarti kan inverse-nya dari Y gitu kan ya. Kayak kita kalau pembagian gitu kan, dibaginya gitu kan. Kalau ini inverse-nya. Kalau kita cari X berarti karena Y sama dengan Fx, maka kalau kita cari X maka F inverse dari Y. Jadi X itu adalah F inverse dari Y. Misalkan di sini. Misalkan ini. Cara untuk menentukan rumus fungsi inverse-nya. Nah, memisahkan dulu Fx itu sama dengan Y. Kemudian menyatakan X dalam Y. Kemudian menentukan rumus nih F inverse X dengan mengingat bahwa tadi kan F inverse Y sama dengan X kan ya. Jadi F inverse Y sama dengan X. Mengganti variabel Y dengan variabel X-nya. Ini cara menentukan rumus fungsi inverse-nya dari beberapa fungsi nih. Misalkan kita ke fungsi linear aja ya, biar paham dulu.
fx sama dengan ax ditambah b misalkan. Nah, atau langsung aja lah, gini aja, fx sama dengan, ini aja ya, langsung aja ya, 2x ditambah 5, misalkan seperti itu ya. Nah, padahal fx itu kan sama dengan y ya, fx-nya kan sama dengan y sama dengan, ini ya, fx kan sama dengan y sama dengan 2x tambah 5. Ini warnanya terlalu merah itu ya, taruh aja lah. Nah, sekarang kita nih ubah nih, jadi biar jadi ini, y dikurangi 5 sama dengan 2x gitu ya. Y dikurangi 5 sama dengan 2x. Berarti di sini x-nya berapa? X-nya sama dengan y dikurangi 5 dibagi 2 gitu kan ya? Ya kan? Y dikurangi 5 sama dengan 2x, maka y dikurangi 5 per 2 kan sama dengan x kan? Nah, sekarang, atau ini saya tuliskan gini aja, boleh kan? Per 2 gitu ya. Nah, sekarang ingat nih, x-nya apa? X-nya adalah f inverse y. Itu. X-nya f inverse y. F inverse y itu sama dengan, gitu ya. F inverse y sama dengan y min 5 per 2. Nah, y min 5 per 2. Ganti lagi. Yuk. Nih, F inverse Y itu kan sama dengan Y min 5 per 2. Tapi kan yang kita cari, maka kalau F inverse X berarti tinggal Y-nya kita ganti X kan. Ini mengganti variabel Y dengan X. Berarti X min 5 per 2. Ini adalah mencari fungsi inverse-nya. Jadi kayak disama dengankan nih, X-nya sama dengan dulu berapa gitu. Baru kalau sudah X sama dengan berapa, X-nya itu tadi kan F inverse Y ya. Berarti X-nya adalah kita ganti F inverse Y. Karena sesuai dengan ini. Sama yang ini tadi. Nah, ini tadi ya. Ini. Nah, jadi setelah F inverse Y, berarti kan ketemu nih Y dikurangi 5 per 2. Baru yang terakhir adalah gantilah variabel Y-nya ini dengan X. Gitu. Jadi F inverse X-nya adalah X min 5 per 2. Itu adalah fungsi inverse. Nanti ada latihannya tentangnya. Nah, ini beberapa jenis fungsi agar tahu aja mungkin ya. Ada fungsi konstan, berarti ini langsung konstanta gitu. Ada fungsi identitas, fx sama dengan x. Ada polinomial, jadi ada misalkan 2x pangkat 3 ditambah gitu ya. Misalkan 3 x pangkat gitu ya. Berapa 2 dan seterusnya. Itu adalah fungsi polinomial, misalkan ini ada fungsi kemudian ada fungsi linear. Kalau fungsi linear itu adalah x-nya pangkatnya pangkat 1 ya. Kalau fungsi kuadrat berarti di sini x-nya pangkat tertinggi x-nya adalah pangkat 2. Ini tadi fungsi polinomial, ini an-nya bergerak ya. Jadi bukan ini 2 ini 3 enggak, tapi an-nya bergerak. Ini AN, ini AN-1, dan seterusnya sampai dengan A0. Itu polinomial. Nah, ini hanya tahu aja lah ya. Yang kita bahas yang tadi, yang kita tekankan adalah yang tadi aja. Mencari operasi fungsi dengan domainnya, domain yang baru, kemudian setelah itu apa tadi fungsi komposisi sama fungsi inverse. Kalau fungsi kuadrat di sini pangkat tertingginya 2 gitu ya. Kalau ini ada fungsi rasional, kemudian ada fungsi aljabar eksplisit. Itu didapat dari fungsi konstan dan fungsi identitas yang dikenakan operasi penjumlahan, pengurangan, perkalian, pembagian maupun akar. Nah, fungsi aljabar eksplisit itu kan dari fungsi konstan ini, fungsi konstan fungsi konstan kan ini ya, fungsi konstan ini. Kemudian fungsi identitasnya ini gitu ya, tapi dikenakan dengan operasi, ada operasinya. Lah, itu sedikit penjelasan dari fungsi. Ini pustakanya diambilkan dari bukunya Purcell sama saya ambilkan dari bukunya Kalkulus Universitas Terbuka. Mungkin itu sedikit penjelasan, semoga tidak mengantuk gitu ya.